Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar akuntansi dasar. Tapi buat kalian yang baru aja datang dan belum subscribe, maka tekan subscribe, tombol belnya juga, dan jangan lupa buat like, komen, biar kalian gak ketinggalan untuk updatean video aku yang terbaru. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas untuk pengantar akuntansi dasar. Dimulai dari yang pertama, yaitu sejarah akuntansi di Indonesia. Dimulai dari fase yang pertama, yaitu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, yaitu menggunakan sistem kontinental yang digagas oleh Luca Pacioli. Nah, ini dia bapak akuntansi pertama ya teman-teman, Luca Pacioli. Selanjutnya yang fase kedua, setelah tahun 1960, nah ini tepatnya setelah merdeka, itu dikenalkan akuntansi dengan cara akuntansi cara Amerika Serikat, yaitu Anglo-Saxon. Karena mulai banyaknya masuk investasi asing di Indonesia. Jadi maksudnya di sini setelah tahun 1960 itu mulai dikenal cara Amerika Serikat karena banyaknya investasi asing di Indonesia. Sistem pembukuan berubah dari fase pertama yaitu kontinental menjadi Anglo-Saxon. Selanjutnya yaitu fase ketiga, ini adalah fase sampai pada sekarang ini, yaitu diterapkannya pedoman PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Mengenai definisi akuntansi itu sendiri, yaitu suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi keuangan, sehingga dapat digunakan dan mudah dimengerti oleh penggunanya dalam proses pengambilan keputusan dan tujuan yang lainnya. Nah, maksudnya di sini dapat disimpulkan, definisi akuntansi itu mencatat, mengklasifikasikan, dan membuat laporan keuangan. Kegunaannya untuk dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan. Kegunaannya untuk mengambil keputusan. Kalau untuk yang definisi akuntansi menurut AICPA, yaitu merupakan sebagai seni pencatat, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter. Nah, maksudnya ukuran moneter ini dalam satuan mata uang, misalnya rupiah, dolar. Lalu ada transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat finansial, termasuk menafsirkan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi itu sendiri yaitu mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan yang meliputi kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar membuat keputusan ekonomi. Nah, jadi tujuan akuntansi ini itu membuat laporan keuangan, teman-teman, yang kegunaannya untuk sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Yang tadi itu tujuan, sekarang fungsi. Nah, ada 3 fungsi, teman-teman. Yang pertama, sebagai sumber informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Yang kedua, sebagai alat kontrol dalam mengendalikan keuangan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam menilai kinerja maupun kesehatan bisnis. Maksudnya di sini, yang pertama, yaitu untuk pengambilan keputusan atas keadaan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Ketiga, menilai kinerja. Maksudnya di sini, apakah perusahaan itu dapat bertahan
lebih lama lagi. Lalu untuk yang selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi ini ada 10, teman-teman. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi atau kesatuan usaha. Yang kedua, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Ketiga, prinsip satuan moneter. Yang keempat, prinsip periode waktu. Kelima, prinsip biaya histori. Yang keenam, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketujuh, prinsip mempertemukan biaya dan pendapatan. Yang kedelapan, prinsip konsistensi. Yang kesembilan, prinsip pengungkapan penuh. Dan yang terakhir yaitu prinsip materialitas. Oke teman-teman, untuk pengantar akuntansi dasar cukup sampai sekian ya, biar kita bisa menyerap ilmunya. Maka aku buat video ini ada beberapa bagian, jadi ini nanti ada terusannya. Mungkin aku namain nanti part 1 dan part 2. Maka dari itu, buat kalian yang belum subscribe dan tekan tombol bell, silahkan tekan biar besok kalau aku udah update lagi untuk yang bagian kedua, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya ya teman-teman. Oke, itu dulu ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.